Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrianto, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau banyak berjasa dalam perjuangan Indonesia di bidang pendidikan. Pemikiran beliau tentang pengajaran dan pendidikan adalah sebagai berikut. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan menurut beliau adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Makna dari kata tersebut adalah bagaimana menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikanlah menjadi kuncinya. Kebudayaan dan pendidikan adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan harus terus bergerak dan pendidikan harus terus berubah sesuai tuntutan zaman. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat terus diwariskan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 3 gagasan utama dalam sistem pendidikan: Taman Siswa, Among, dan Pamong. Gagasan yang pertama adalah Taman Siswa. Taman Siswa adalah tempat bermain yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan bentuk peserta didik. Tujuan pendidikan Taman Siswa adalah manusia merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Peserta didik diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai bakat dan minat. Peserta didik diberikan keleluasaan belajar tanpa harus berpusat di kelas. Lingkungan sekolah dapat menjadi tempat mereka beraktivitas dalam belajar. Gagasan yang kedua adalah Among. Among dimaknakan bagaimana metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asa, dan asuh, menjaga, membina, dan mendidik peserta didik dengan kasih sayang. Pada gagasan Among, peserta didik sebagai target utama dan guru sebagai fasilitator. Prinsip Among adalah berdasarkan kemerdekaan peserta didik untuk belajar dan belajar sesuai dengan bakat dan minat. Guru sebagai pendidik memiliki semboyan Ingarso Suntulodo, Imadya Mangungkarsa, Tuturi Handayani. Gagasan yang ketiga adalah Pamong. Pamong dimaknakan adalah guru dalam mendidik peserta didik sebaiknya melakukan tugas secara welas asih sesuai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pendidikan ibarat sistem tata surya. Pusat tata surya adalah matahari, sedangkan pusat pendidikan adalah nilai-nilai kemanusiaan universal. Setiap planet berotasi dan berevolusi terus-menerus, sedangkan pendidikan dan pembelajaran berlangsung sepanjang hayat. Setiap planet memiliki bentuk, orbit, dan karakteristik sendiri. Nah, pada pendidikan, setiap anak adalah unik. Alasan kontekstual, saya akan menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan pada masa sekarang ini. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat mendukung pembentukan profil pelajar Pancasila. Pemikiran Ki Hajar Dewantara akan mewujudkan kemerdekaan peserta didik dalam belajar, pendidikan yang berorientasi pada peserta didik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara akan menumbuhkan karakter dan budi pekerti yang baik bagi peserta didik. Saya akan mendemonstrasikan gagasan dengan merubah pola dan strategi pembelajaran lebih menuntun peserta didik sesuai bakat dan minatnya.
Saya akan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Saya juga akan merancang program atau kegiatan yang terstruktur dalam upaya memunculkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah merubah mindset belajar peserta didik sekarang ini membutuhkan waktu yang lama. Kecenderungan peserta didik dalam media sosial dan games membutuhkan upaya yang keras untuk mengubahnya menjadi peserta didik pembelajar. Skill dan kemampuan guru masih terbatas. Solusi yang akan saya terapkan adalah saya akan membiasakan budaya positif di lingkungan sekolah, membuat media pembelajaran dan pola belajar yang menyenangkan peserta didik untuk menangkal pengaruh media sosial dan games yang berlebihan. Saya juga akan mengikuti workshop, pelatihan, seminar untuk pengembangan kompetensi profesional dan kemampuan IT. Dengan menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak-anak Indonesia akan tumbuh sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, budi pekerti, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila sebagaimana tujuan dari Merdeka Belajar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.